Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insyaallah ya. Sini absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Ada enggak? Siapa? Oh, oke, usah absen dulu. Aliyah hadir? Izin. Anissa Nurjana? Ata? Azira? Faiza? Izin. Hani Bahira? Karlin? Khadijah? Khalisa? Kemudian Felisa? Nadia Wana? Naila Ayu? Sakit. Naila Azhara? Nur Aziza? Rania Arika? Rasya? Reta? Risha Nuraini? Saada? Witri? Witya? Zahra Anora? Zin? Zahra Calca? Zahra Nisa? Zahwa? Oke, baik. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Dan yang izin ada keperluan, semoga dimudahkan segala urusannya ya. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan lafaz basmalah. Oke, baik, sama-sama kita tundukkan dulu kepala kita berdoa masing-masing. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan oleh Allah SWT. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, semuanya, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah ya. Ini semangat semua nih, keren ya. Nah, jadi semoga tetap semangat ya, karena kalau ingin mencapai sebuah kesuksesan kita harus tetap semangat. Kalau loyo, gimana kita bisa mau mencapai sebuah kesuksesan? Nah, di sini sebelum kita lebih jauh materi nanti ya, kita nanti akan belajar nih listrik statis gitu kan. Nah, maka sebelum itu kita games dulu ya, bikin dulu. Nah, di sini Ustaz pengen antum semua itu jawabnya cepat dan tepat. Nanti Ustaz kasih beberapa tulisan yang berwarna ya. Nanti antum sebutin warna tulisannya. Nah, ya. Oke, jadi nanti antum sebutin warna tulisannya. Baik. Contoh seperti ini, misal. Ini apa? Merah, hijau, biru, coklat, putih, kuning. Oke, nah sekarang silakan sebutkan warnanya cepat-cepat. 3, 2, 1, mulai. Putih. Terus? Oranye. Terus? Hijau. Terus? Merah. Terus? Biru. Terus? Kuning. Terus? Hijau. Ah, ini lah. Lagi cepat-cepat. 1, 2, 3. Biru. Oke, lanjut apa lagi? Kuning. Oke, terus? Hijau. Terus? Biru. Ungu. Terus? Merah. Berikutnya? Hijau. Yuk. Oke, selesai udah. Ya, jadi itu menguji konsentrasi ya, biar yang selama ini mungkin pikirannya udah kemana-mana disatukan pada hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai, Ustaz ingin memberikan kalimat motivasi lah atau quotes ya hari ini yang Ustaz dapat dari buku. Jadi Ustaz tuh punya kebiasaan suka baca buku nih ya. Nah, kadang beberapa kalimat-kalimat itu Ustaz catat dan nanti Ustaz sampaikan kepada siswa. Nah, ini ada keren nih kalimatnya. Sukses itu adalah pertemuan antara kesiapan sama kesempatan. Nah, antum sekarang udah kelas 12, tentu ingin masuk ke perguruan tinggi yang antum inginkan. Nah, sekarang kan momennya kesempatannya kan belum ada nih. UTBK belum ada. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menyiapkan diri. Ketika nanti kesempatannya sudah datang, nah, maka kita udah siap. Sehingga apa? Apa yang kita impikan bisa terwujud. Nah, tapi kalau seandainya nih, kesempatannya sudah datang, kita belum siap, nggak bisa tercapai kesuksesan itu. Nah, maka gimana caranya agar kita bisa nanti pada saat kesempatan bertemu sama kesiapan, kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Nah, maka oleh karena itu ini quotes hari ini ya, quotes for today ya, nanti bikin status IG untuk itu ya. Oke, ya. Baik, nah sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari 3 hal ya. Fokus pada 3 hal pada hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan memahami konsep dari listrik statis. Nah, ini materi kelas 12 listrik statis. Jadi konsepnya gimana sih gitu kan? Kemudian apalagi kita akan menganalisa nih kira-kira penyebab dari kuat dan lemahnya gaya pada listrik statis itu apa? Karena bisa jadi nih ada 2 buah muatan yang sama, nilainya sama, tapi kalau kita taruh jauh ternyata beda hasilnya kalau kita taruh dekat itu.
Nah, apa saja penyebab-penyebabnya? Nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian yang ketiga, kalian nanti akan mampu menghitung nilai dari gaya listrik. Ya, jadi fisika itu dia ingin bagaimana setiap kondisi di alam semesta ini bisa dihitung, bisa diperhitungkan. Nah, nanti ada formulanya. Oke, baik. Sekarang saya memberikan sebuah pertanyaan pemantik untuk kalian. Ini mungkin pernah dicoba di rumah atau mungkin pernah nonton di TV ya. Nah, kenapa ya ketika kita meletakkan balon di atas rambut, rambut itu tertarik oleh balon? Kira-kira kenapa itu? Adanya listrik statis. Oke, anggaplah ini adalah peristiwa listrik statis. Terus kenapa disebut ini listrik? Emang peristiwa listrik itu apanya? Di mananya letak listrik statisnya? Oke, gesekan atau interaksi ya. Nah, interaksi antara balon sama rambut. Nah, oke, ya itu sudah begitulah kejadian sebenarnya. Tapi kita nggak tahu. Memang ada apa di balon? Memang ada apa di rambut? Kok bisa saling tarik menarik? Padahal ini kan bukan magnet itu. Kok bisa saling tarik menarik? Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa seperti ini. Tapi sebelum itu, yuk kita nonton dulu video berikut ini sehingga nanti untuk menambah pemahaman untuk kalian. Nggak ada high-nya. Nah, gini lah kira-kira ya. Nah, ini palanya botak nih. Salah konsep ini. Nah, oke. Ternyata nggak cuma di rambut, gitu kan? Di kertas juga bisa. Nah, tuh, tarik menarik. Di air juga bisa sebenarnya. Iya. Baru tahu ya? Baru tahu nih. Ini di statis ini. Tuh. Bisa digituin, gitu kan? Iya. Why do these things happen? Nah, ini karena kalian sudah bisa bahasa Inggris ya. No, it's not magic. It's static electricity. Before understanding static electricity, we first need to understand the basics of matter. All matter is made up of atoms. Inside an atom are protons, electrons, Nah, and neutrons. setiap materi itu ada proton, elektron sama neutron. Positively charged. The electrons are Ini negatively charged. positif, and the neutrons negatif are dan neutral. netral. Therefore, all things are made up of charges. Opposite charges attract each Nah, other. kalau negatif sama positif dia tarik menarik. Kalau dia sejenis dia tolak menolak. Nah, ini terjadi tadi rambut sama balon tadi. Loses their place and stick to the balloon. Now, balloon has more electrons than neutrons. Nah, and balonnya is kelebihan negatively elektron. charged. And as the balloon come near your hair, balloon will attract your hair towards it. Because of the Nah, balloon, tarik menarik ya. opposites Si balon kelebihan attract. elektron, si rambut kekurangan elektron gitu. Nah, jadi artinya listrik statis itu terjadi gara-gara apa dari video ini? Nah, biar nanti kalian semakin penasaran lagi. Nah, sekarang kita bikin kelompok ya. Jadi kelompoknya udah sama aja seperti tempat duduk ini. Udah ada 3 kelompok. Nah, di sini Usa mau bikin kalian itu nama kelompoknya yang di sebelah sini namanya kelompok proton. Ini kelompok elektron dan ini kelompok neutron ya. Nah, nanti kalian bikin namanya ada kertas di sini. Proton, neutron sama elektron. Nah, nih. Oke, nah nanti kalian bikin nama di kelompok kalian, nama di bawah ini sehingga nanti ketika penilaian Ustaz mudah untuk melihatnya. Nah, selain dari itu, Ustaz kasih challenge pada kalian. Ketika nanti Ustaz sebutin nama kelompok kalian, kalian harus menjawabnya dengan kalimat yang amazing pokoknya deh, ya. Yang heboh gitu kan? Nah, apa? Bebas ya. Oke, ini silakan ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya betul. Nah, ini elektron, ini neutron. Silakan dibikin namanya sambil berdiskusi kira-kira apa nih ketika disebut nama kelompok kalian mau ngomong apa, ya. Oke, Ustaz kasih waktu 2 menit, silakan.
Nah, boleh di apa ya, coba-coba dulu biar nanti kompak. Oke, sip. Ini sudah namanya. Sudah belum sebutannya? Nah. Satu lagi. Sudah ya? Oke, kita coba nih ya. Proton sudah? Si proton sudah bikin nama ininya? Panggilannya? Sip, sudah. Elektron sudah panggilannya? Sudah. Neutron sudah? Neuponnya sudah? Oke, sip. Lalu kita mulai dari proton dulu ya. Oke, jawab apa? Jawabnya kompak, semangat, antusias ya, menggelegar sampai dinding rumah ini bergetar ya. Oke, siap ya? 3, 2, 1. Proton terbaik. Oke, tepuk tangan ya untuk proton. Siap, terbaik. Elektron ya. Oke, 3, 2, 1. Elektron. Well ya? Well, oke, tepuk tangan untuk elektron ya. Sekarang neutron. 3, 2, 1. Neutron. Ini korban Upin Ipin ini ya. Siap. Nah, karena kita sudah bikin kelompok, nanti kita akan memecahkan sebuah masalah. Wah ya, memecahkan sebuah masalah. Nah, nanti kalian, Ustadz akan memberikan namanya lembar kerja ya. Ini namanya lembar kerja LKPD, namanya lembar kerja peserta didik. Nah, nanti dibacakan apa instruksinya. Lalu, nah nih, kalian diskusikan nih di kelompok kalian. Yang pertama, dari video tadi, dari penjelasan yang tadi, nih kira-kira kenapa nih gaya bisa terjadi? Ya, silakan, nggak apa-apa. Kalian harus berani kok ngomongnya, ya nggak apa-apa. Dan harus diskusinya harus apa namanya, harus panas gitu kan? Biar nanti, bukan nggak ada hasilnya ya. Pokoknya harus saling berkomunikasi sehingga kalian belajar untuk menyampaikan pendapat. Ya, kemudian apa saja yang mempengaruhi kuat dan lemahnya gaya listrik apa saja. Kemudian ketiga, apa nih peristiwa lain? Kalau tadi kan balon nih, masih banyak tuh yang lain tuh ya. Nah, nanti gimana? Silakan kalian isi di sini. Setelah itu, silakan isi. Nanti kita akan presentasi masing-masing. Ustadz akan menilai kalian, ya. Ustadz nanti akan menilai kalian siapa yang paling aktif, kelompok mana yang paling keren. Nah, nanti kita akan nilai. Oke? Baik, silakan dilihat dulu, dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Nah, silakan nanti boleh diskusi. Ya. Ya, silakan dibacakan dulu. Nah, apa tuh kira-kira kebutuhannya? Dan Ustaz sambil ngecek ya, siapa yang kira-kira aktif. Nah, aktif itu dia memberikan pendapat, oke? Ya, boleh langsung di situ, di kotaknya. Nah, isi dulu. Kira-kira terjadi nggak dia interaksi? Kalau apa itu terjadi menarik nggak kaget terjadi? Nah, silakan cari dulu diskusi di sini.
Ya. Besi yang di rumah nakal Nangkap petir. Oh ya boleh, boleh. Iya, ya boleh. Ya berarti antara apa dan apa kan? Peristiwa terjadi itu antara si petir sama penangkalnya kan? Nah, boleh, boleh. Oke, 2 menit lagi. Harus berani menyampaikan pendapat. Salah nggak apa-apa, namanya kan masih pelajar. Nah, mobil masih pelajar kan, berarti boleh salah kan? Iya, masih pemula ya. Belum sepuh. Ini sudah dapat belum? kok ini keropong Oh iya, tak salahnya. Nanti dihapus saja. Sudah ini. Elektron sudah. Elektron itu muatan apa? Negatif. Oke. Berarti di sini. Iya iya iya. Sudah ya? Elektron sudah, siap. Proton sudah? Siap, sudah. Neutron sudah? Belum. OTW. Ini diskusinya alot nih soalnya kan. Oke, baik. Nah, sekarang kita minta tim elektron dulu dah yang maju ke depan ya untuk presentasi. Jadi kita presentasi ke depan, nanti kalian boleh bertanya ya. Baik, silakan kelompok elektron semuanya berdiri dan presentasi ke depan. Nah, nanti minta siapa nih juru bicaranya, oke? Ya, silakan berdiri. Ayo. Sini. Depan. Ini kita matikan. Oke. Ya, sebelum tampil harus ini dulu, yang tadi ya, nyebut elektronnya ya. Satu orang yang mimpin. Oke, siap. Oh ya, salam dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektron. Oke, siap. Ya, silakan. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok elektron akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD fisika hari ini. oke. Ini taruh sini biar suara terdengar. Nah, Asik. dipegang aja. Nah, pegang. Ya, lanjut. Dan jadi kalau saya teman-teman lihat di atas, itu kan kita tadi sudah menyaksikan sebuah video yang ditayangkan. Iya. Nah, jadi dari langsung saja ke pertanyaan pertama, mengapa gaya listrik bisa terjadi? Nah, kelompok kami sendiri menyimpulkan yang pertama, gaya listrik terjadi karena ada gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh berbagai benda yang memiliki muatan listrik. Namun setelah kami Ya, Pak. menonton video yang tadi, bisa disimpulkan bahwa kenapa sih bisa terjadi gaya listrik? Ternyata itu terjadi karena adanya perbedaan muatan antara objek dan partikel. Nah, tadi kan contohnya si balon dengan si
rambut. Nah, itu kan awalnya di balon itu ada partikel, misalnya proton dan neutron, proton dan elektron. Nah, di penggaris juga ada partikel yang sama, tapi karena jadi gesekan, otomatis partikel yang ada awalnya misalnya masuk, Pak. di rambut pindah ke balon. Nah, terus adanya perbedaan nominal atau jumlah antara dua partikel tersebut, sehingga ketika didekatkan maka si rambut akan menarik karena Dekat lagi. muatan positif bila bertemu dengan negatif akan terjadi tarik menarik. Gimana tadi yang pertama tadi apa tadi? Temper Yang pertama kenapa? Yang pertama mengapa mengapa gaya listrik bisa terjadi? Ya. Karena adanya perbedaan muatan antara objek dan partikel. Oh, oke, adanya perbedaan jumlah muatan ya. Ya. Oke, siap. Terus yang kedua tadi? Ke pertanyaan kedua, apa saja yang mempengaruhi kuat dan lemahnya gaya listrik? Nah, jadi hasil diskusi kami yang pertama dipengaruhi oleh tegangan atau voltase, kemudian hambatan dan juga hukum Ohm. Oh, Nah, oke. Terus sebenarnya ini ada coba-coba singkat kayak rumus gitu. Oh, Jadi kan rumus listrik itu kan kalau teman-teman bisa lihat sini ada segitiga I sama dengan I kali R. Ya. Di mana I itu potensial listrik, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan. Nah, Oke. karena sekarang kita lagi ngomongin arus listrik, jadi otomatis I sama dengan V per R. kalau seandainya kenapa dia tadi interaksinya apa tuh lemah sama kuat? Kenapa tadi? Oh, kenapa bisa lemah dengan kuat? Kayak balon sama air tadi tuh. Kalau dengan air awalnya itu kan ada di setiap benda tentunya ada partikel kan. Ya. Nah, ketika digosokkan, otomatis partikel yang semulanya ada di rambut Ya. pindah ke balon. Pindah. Oke, terus. Nah, kemudian apabila setelah bisa digosokkan, lalu balon ditempelkan ke kertas atau ke rambut itu sendiri, jadi gaya tarik menarik. Oke, jadi muatannya satunya berlebih, Ya. satunya kurang. Oke, kemudian jaraknya ngaruh nggak kira-kira? Jarak antara balon sama air tadi. Oh, berarti semakin dekat jaraknya, gayanya semakin? Besar. Oke, semakin dekat gaya semakin besar. Oke, siap. Kalau semakin jauh jaraknya? Oke, sip. Oke, lanjut. Tapi yang bisa dekat masukin ke konsep ini. Kalau itu dia listrik dinamis ya. Ah, ya nanti aja. Tapi sama saja kok bentuknya. Oke, terus yang ketiga? Terakhir, apa peristiwa lainnya yang berhubungan dengan konsep listrik statis? Nah, jadi karena tadi kita udah nonton yang balon dengan si rambut. Ya. Nah, kalau kami pakai contohnya itu penggaris dengan rambut. Penggaris dengan rambut. Oh, bisa ya? Oke, nanti ditarik di kemana tuh penggarisnya? Jadi kalau dulu tuh pas di SD tuh mungkin teman-teman juga pernah praktikum ada penggaris gosokin rambut, nanti Ya. ditempelin ke kertas yang sudah. Oh, di kotak-kotak kecil ya? Oh, jadi oke. biar terlihat bahwa si penggaris itu menarik kertas tadi. Gitu. Oke, sip. Cukup? Oke, baik. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok elektron ya. Oke. Nah, oke, cukup. Silakan boleh duduk lagi. Nah, terima kasih kelompok elektron ya. Oke, jadi tadi dia sudah menyampaikan hasil diskusi ya. Kalau apa hasil diskusi kan memang kita punya banyak sudut pandang. Nah, sekarang kelompok proton lah, proton. Ayo silakan semuanya maju proton. Oke, ini siapa juru bicaranya nih? Bagi bisa dah. Hah? Bagi. Oh ya boleh. Nah, ini duluan siapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah ini Pancasila ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Oke. Silakan yayanya. Yaya dulu. Siap. Oh salam dulu. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari proton. Terbaik. Oke nice ya. Kami belajar ke juru bicara kami ke-10 Khadijah. Jadi yang pertama adalah Ila. Oh oke. Taruh mic lebih dekat umurnya. Nah, dari yang woi. Ya. Nah, yang pertanyaan pertama Dekatin. kenapa gaya Iya. listrik bisa terjadi? Nah, Ya. kami berdiskusi karena Dekat. Kena mulut. bisa terjadi karena Ah. adanya interaksi positif dan negatif. Adanya interaksi Eh, muatan positif sama negatif. negatif. Kalau negatif sama negatif bisa juga. Saling menolak.
Oh, tapi tetap berinteraksi kan? Ya. Oke, siap. Terus? Terus Oke. Yang soal berikutnya. oh ya, itu proton dan neutron. Proton itu yang positif. Kemudian? Neutron yang negatif. Hah, neutronnya? Salah. Proton bener kan lah? Negatif. Elektron. Oh, elektron yang negatif. Oke, siap. Nah, ini. Terus? Selanjutnya apa saja yang Mempengaruhi semuanya gaya listrik? Pertama yaitu besar muatan, besar muatannya. selanjutnya banyak lilitan, jenis muatan, dan gesekan yang terjadi. Oke. Gesekan yang ke rambut tadi ya. Berarti kalau sebentar aja kita gesek ke rambut, kira-kira elektronnya semakin banyak atau sedikit itu? Sedikit. Nah, jadi kalau harus dihabisin nian gitu ya, biar banyak. Oke, sip. Terus apa lagi tuh? Soal berikutnya. Jadi selanjutnya adalah penerapan selain tentang balon sama penggaris. Ya. Mungkin kalian pernah mengamati TV dulu, TV cembung tuh nah. Oh ya. TV. Ya. Yang dekat-dekat situ mungkin karena biasanya nggak ada debu-debu yang nempel. Oh, betul. Dan tuh kalau misalnya lagi nggak pakai silau rambutnya ada tuh kadang naik-naik dekat-dekat situ. Oh. Dan tuh kalau kalian dekat plastik misalnya plastik apa ya? Plastik jilid tau nggak? Ya. Betul. Kalian, tangannya dekat situ, akhirnya rambut-rambutnya ini naik-naik. Oh. Kertasnya berantakan ya, Teh? Ya, kita juga terapkan. Sip, mantap ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok proton ya. Nah, semangat lagi lah kalau gitu. Lagi itu. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proton. Nice. Baik. Selanjutnya kelompok neutron. Nah, ini harus puncak nih ya. Harus closing ini harus cetar membahana badai, gitu ya. Oke, silakan neutron. Maju. Ya, semuanya. Siapa juru bicaranya? Juru bicaranya siapa nih? Ya, Zara. Ya, saling dulu. Siap. Ya, moderator. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok neutron. Pinipin. Kami kupit. Oke. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, Ya. kenapa gaya listrik bisa terjadi? Itu karena adanya pergerakan elektron dalam suatu bahan konduktor terjadi karena karena adanya perbedaan potensial atau tegangan antara dua titik yang menyebabkan elektron bergerak. Oke. Nah, terus apa saja yang mempengaruhi kuat dalamnya gaya listrik? Itu ada berapa ya? Ada banyak ya. Oke. Pertama ada karena yang mempengaruhi itu ada ngomong apa ya? Yaitu jumlah linitan kumparan. Terus yang kedua ada besar atau kecilnya arus yang mengalir dan tidak adanya inti besi dalam kumparan. Kalau dari video tadi, gaya yang terjadi itu gara-gara apa saja? Gesekan terhadap suatu benda. Ya. Ya, sehingga bendanya apa yang terjadi pada benda balon tadi? Apa yang bertambah? Elektron. Apa yang bertambah? Oke. Kalau rambut tadi apa yang berkurang? Elektron. Nah. Elektronnya berpindah ke balon. Nah, karena beda jumlah elektron tadi sehingga terjadi interaksi gaya listrik ya. Oke, terus apa lagi tuh? Terus peristiwa lainnya berhubungan dengan konsep listrik statis. Itu contohnya kayak yang tadi kami ada, mungkin kalian udah dengar tadi ya. Ya. Nangkal listrik gitu. Nangkal Oh, listrik yang nangkal. biasa dipakai di rumah-rumah itu. Jadi kalau misalnya ada petir, Ya. ger gitu dah. Ah. Terus jadi ya udah ditahan di apa namanya? Ditangkap sama ditangkap sama penangkal listrik ya. ya. Terus Masukkan ke mana? ke dalam tanah. Dalam tanah. Biar nggak terlalu beda-beda. Biar tidak nyentrum ya. biar dah itulah.
Oke, baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok neutron ya. Ya, silakan MC-nya. Oke, sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagi. Pintar. Yeay. Baik, terima kasih ya pada kelompok neutron yang sudah menyampaikan hasil diskusi ya, hasil perdebatannya, sehingga dia tadi menyampaikan berbagai hal ya. Baik, nggak apa-apa kalau kita tuh beda-beda hasil diskusi kita, yang namanya juga diskusi kan. Nah, maka ini sangat memberikan pemahaman lebih dalam ya terkait apa tadi. Jadi gini loh, kenapa gaya di situ bisa terjadi? Karena ada namanya interaksi. Nah, tadi semuanya hampir sama betul, semuanya betul. Interaksi dua buah muatan. Kalau dia sama sejenis dia tolak menolak. Kalau dia beda jenis dia akan tarik menarik. Nah, nilainya itu, nilai tarik menarik dan tolak menarik itu bisa kita hitung pakai rumus ini. F sama dengan K dikali Q1 itu muatan 1, Q2 muatan 2 dibagi jaraknya. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwasanya rumusnya bisa kita nilainya bisa kita hitung pakai rumus ini. Nah, apa nih keterangannya? Kalau F itu gaya Coulomb ya, satuannya Newton. Nilai K ini 9 kali 10 pangkat 9 itu sudah baku. Q1 muatan pertama, Q2 muatan kedua, R-nya jarak. Nah, jangan lupa nih jaraknya dikuadratkan ya. Nah, bisa nih contoh soalnya nih. Nah, ini sederhana aja deh. Misalnya ada dua buah muatan. Ini bukan berarti yang namanya muatan positif itu berarti dia tuh kekurangan elektron. Nah, nih. Jadi perbedaannya kalau dia itu muatan positif berarti dia tuh kekurangan elektron. Kalau dia bermuatan negatif berarti kelebihan. Nah, itu bedanya. Kenapa ini muatan positif sama negatif? Jadi kayak tadi rambut kan digesek-gesek sama balon. Nah, balon tadi kelebihan elektron. Makanya balon disebut benda yang bermuatan balon. Negatif kan elektronnya udah pindah tadi kan. Nah, makanya inilah tadi inilah balon, inilah rambut si bapak tadi gitu kan. Nah, berapakah gaya listrik yang terjadi? Kita bisa pakai rumus yang ini. Ya, tinggal kita masukkan saja. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya sama dengan 3, Q2-nya sama dengan 2, jaraknya 1 meter, berarti kita jarakin 1 meter dulu kita kuadratin. Nah, dapatlah hasilnya 54 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, seperti ini saja boleh kok, nggak perlu kita sampai panjang-panjang. Nah, kemudian juga yang ini tadi. Nah, tadi kan pengaruh jarak. Nah, dari video tadi kan kita bisa lihat tuh ketika balonnya ditaruh agak jauh dari airnya belum nempel gitu, belum belok. Karena jaraknya jauh, dia berada pada jaraknya. Jadi artinya apa? Semakin jauh jaraknya maka gayanya semakin jauh, semakin kecil, betul. Kalau dekat balonnya semakin besar. Nah, makanya gaya listrik tadi itu berbanding terbalik dengan si jarak. Berbanding terbalik itu harusnya ini kan besar nih. Gimana cara dia yang besar? Ini dikecilin. Nah, itu namanya berbanding terbalik. Yang namanya berbanding lurus itu nilai gayanya berbanding lurus dengan muatan. Semakin banyak balon tadi diisi elektron, maka gayanya semakin besar. Jadi semakin besar muatan, gaya juga semakin besar. Itu namanya berbanding lurus. Nah, contoh gini nih. Ini ada dua buah muatannya sama nih. Kalau jaraknya 1 meter, nah gayanya F. Sekarang kalau jaraknya 2 meter, berapa nilai F-nya? Sekarang kita tebak-tebak dulu. Gayanya semakin besar atau semakin kecil? Alasannya? Ya, jaraknya semakin jauh. Ya, karena gaya berbanding terbalik dengan jarak. Nah, betul sekali. Jadi kalau kita hitung pakai rumus perbandingan dari rumus yang tadi, nah kita bisa sendiri nih. F1, R-nya kita taruh bawah nih. Ini. Kita tinggal ganti aja 1 sama 1 bawah. Baru F2 sama ini R2 nih. Nah, ini salahnya S1, ini 2. Kan? Nah, baru kita kali silang. Nah, ternyata dapat hasilnya memang betul prediksi kalian. Gayanya jadi lebih kecil, jadi 1/4 kali dari yang awal. Nah, gitu. Jadi terbukti rumus yang tadi ya. Baik. Nah, ini adalah pembelajaran pada hari ini. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih manfaatnya?
Ayo, apa sih manfaatnya? Nah, sekarang biar kita tidak penasaran, kita tonton dulu video berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi di Ensiklopedia. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita tidak menggunakan petir sebagai sumber energi pembangkit listrik. Wah, tempat Petir listrik dapat adalah gejala alam yang seringkali kita lihat di kala langit ditutupi oleh awan-awan gelap. Petir muncul dengan tabrakan muatan positif dan negatif yang terjadi di awan cumulonimbus. Ternyata, perbedaan tekanan antara petir yang beradu dengan tanah memiliki listrik jutaan volt dan energi sebesar 20.000 ampere. Untuk perbandingannya, jumlah elektristik itu bisa menerangi ratusan rumah hanya dengan satu sambaran petir. Nah, kalau itu, kenapa kita nggak pakai saja petir sebagai sumber energi? Seperti membuat pembangkit listrik tenaga petir. Dengan begini, mereka akan dijamin dari petir dengan sumber daya yang tidak terbatas hanya matahari. Bahkan, di kota kata tumbuh Venezuela, pernah dihantam 3.600 petir hanya dalam waktu 1 jam. Kalau pembangkit listrik tenaga petir dibangun di sana, bukankah pasokan listrik dunia akan terjamin dan kita bisa mencapai selama tinggal untuk memakan petir? Tidak semudah itu, Ferguson. Kita memang sering melihat seperti itu di film sci-fi atau di film-film teknologi, dan secara teori pun memang itu memungkinkan. Namun prakteknya jauh lebih sulit dari teori. Saat ini belum ada orang yang bisa memanfaatkan petir untuk menghasilkan listrik. Alasannya adalah kekuatan petir terlalu besar. Suhu yang di luar jalur petir bisa mencapai 10.000 derajat Celcius dan bisa menguapkan baja dengan mudah. Terlebih dengan daya 20.000 ampere baterai lama yang sangat menahannya. Lalu, bagaimana dengan penangkal petir? Penangkal petir memang mampu dengan petir. Namun konsepnya adalah mengalirkan petir yang langsung dalam tanah dan tidak rusak bangunan tinggi. Ion negatif dibawa oleh petir akan dinetralkan oleh ion positif yang berada dalam tanah. Penangkal petir hanya bisa mengalirkan dan tidak mampu menampung tenaga petir yang begitu besar. Karena itulah sampai sekarang pembangkit listrik tenaga petir belum bisa diwujudkan. Namun, teknologi semakin maju setiap harinya. Hal ini bukan tidak mungkin di masa depan nanti manusia menemukan cara untuk menampung energi dari petir itu. Dan bila itu terwujud, maka krisis energi di dunia pun akan terselesaikan. Indonesia termasuk salah satu negara dengan petir terbanyak di dunia. Jadi bila pembangkit listrik tenaga petir benar-benar bisa diwujudkan, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara yang paling untung dan diuntungkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, jadi aplikasi untuk masa depan, nah ini nggak perlu kita tontonkan. Nah, jadi kita bisa loh bikin pembangkit listrik tenaga petir. Kan listrik petir kan listriknya besar sekali tuh. Nah, cuma sampai hari ini belum ada yang bikin. Ya, menunggu kalian yang bikinnya ya. Ya, semoga nanti lulus di kampus ya, nanti bisa bikin teknologi yang memang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Sekalian, nah kira-kira ya dari proses pembelajaran kita hari ini apa yang didapatkan ilmunya? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat angkat tangan? Kira-kira apa nih ilmu baru yang didapatkan pada hari ini? Silakan. Belum ditunjuk nih. Oke, silakan Nazira, apa yang didapatkan pada hari ini? Oh iya betul, ya. Ternyata air bisa ditarik sama balon, betul ya, itu yang didapatkan tadi. Kayak apa lagi? Siapa yang memberikan pendapat? Ya ini. baru tahu bahwa air Nah. bisa ditarik juga. Oke, selain dari itu ada lagi nggak? Selain dari Atau petir itu menyimpan banyak energi. di apa? Didekatin. Nah, ternyata petir itu. Menyimpan banyak energi sampai bisa melewatkan belajar dan Oh, iya. Berarti itu kan listrik. Kita selama ini kan langka sama listrik ya. Mana bayar listriknya mahal lagi ya. Nah, kalau kita bisa nangkap petir sendiri di rumah kan, woi lebih keren lagi. Nggak perlu kita beli-beli token itu kan. Oke, kelompok ini apa nih yang kalian dapatkan ilmu pada hari ini? Siapa yang mengasih pendapat? Ya?
Coba, nih. Oke, bisa. Gak apa-apa, sebutkan aja. Yang didapatkan tadi apa saja kira-kira. Dari yang kalian nonton tadi, dari yang kalian dengarkan tadi, dengan teman-teman diskusi apa yang didapatkan? Silakan, Tania. Setiap apapun yang ada di muka bumi pasti ada manfaatnya. Oke, ya. Dari video tadi itu semua melatih kami semua Ustaz untuk mau banyak belajar agar kedepannya bisa membuat inovasi untuk menciptakan bahan-bahan yang bisa menangkap petir dan membanyak jadi industri. Oke, mantap ya, tepuk tangan ya. Keren, ya, betul. Jadi di sini memang sengaja nih Ustadz bikin kalian itu terpancing untuk membuat teknologi inovasi baru dari pelajaran hari ini, sehingga pelajaran hari ini benar-benar bermanfaat ke depannya, ya. Oke, baik. Nah, tadi di awal tadi Ustadz sudah bilang apa nih tujuan pelajaran hari ini. Nah, maka cocok nih dengan kesimpulan kita pada hari ini. Nah, tadi kan Ustadz nanya apa nih tujuan pelajaran kita hari ini. Kita pengen tahu lisensi itu gimana sih konsepnya. Ternyata lisensi itu terjadi karena adanya interaksi antar muatan. Ya, antar muatan ini boleh kok lebih dari satu, bahkan lebih dari dua bisa kok, 3, misalnya kayak petir itu banyak tuh muatannya. Nah, maka itu bisa terjadi lisensi. Yang kedua, besarnya lisensi itu tergantung pada besarnya muatan dan jarak. Nah, tadi balonnya digesek-gesek tuh, oh semakin besar, nah, berarti gayanya juga akan semakin besar nantinya. Berarti itu muatannya ditambahkan, lalu jarak antara balon dengan airnya kita dekatin. Nah itu. Kemudian yang ketiga, gimana sih cara menghitungnya? Bisa kita hitung dengan menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Nah, di sini karena kita sekolah Islam, ya kita juga ingin mencari-cari tahu apakah ada petir dalam Al-Quran. Masya Allah, Allah sudah memberikan apa ya? Quotes gitu ya, memberikan kayak petunjuk. Nih. Ternyata dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ini artinya huruf ya, petir. Nah, jadi Allah mengatakan ternyata dan burung itu bertasbih. Ternyata petir itu bertasbih pokoknya. Kita baru tahu. Cuma kita nggak tahu gimana caranya petir itu bertasbih itu kita nggak tahu gimana caranya. Tapi Allah sudah mengatakan itu karena Allah yang bikin kan petir itu, burung itu. Ternyata burung itu bertasbih dengan memuji Allah. Nah, burung aja bertasbih apalagi kita. Maka kita juga mesti bertasbih. Nah, demikian pula para malaikat. Karena kenapa? Karena mereka takut pada Allah SWT. Dan Allah lah yang melepaskan halilintar. Oh, ternyata yang bikin kita petir tadi bisa ke bumi tadi itu gara-gara Allah yang melepaskan namanya. Bukan ya oke lah dari sisi teorinya karena gaya listrik statis tadi kan. Nah, tapi ternyata di situ ada peran Allah di sana. Nah, makanya ini terkait dengan akidah kita. Nah, artinya apa? Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan Dialah Tuhan yang maha keras siksaannya. Nah, maka oleh karena itu dari ayat ini kita bisa dapatkan ternyata petir itu dia adalah sesuatu yang kuat tadi, energinya besar, ternyata itu pun juga di bawah kekuasaan Allah SWT. Berarti Allah itu memang luar biasa. Allah Akbar ya. Takbir. Sekali lagi takbir. Baik, itu saja barangkali ya. Tapi nanti PR di rumah ya, biar ini kan waktunya sudah mau habis ya. Nanti Ustaz akan bikin ini, nanti soalnya dicatat saja, nanti Ustaz kirim ya. Oke, baik. Mungkin ini sebagai tindak lanjut untuk melatih kalian menjawab soal. Nah, terakhir Ustaz pengen tanya nih, gimana nih perasaan kalian pada hari ini pelajarannya? Keren ya? Wah, seru ya? Oke, mantap. Oke, semuanya kalau gitu tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, barangkali itu saja pada kita pada hari ini. Semoga bisa terinspirasi, dapat insight baru ya. Semoga kita semua sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.